Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Uswatuna Hasana dengan NPM 231302405. Di sini saya akan membuat video tentang pertama, cara login dan membuat domain di WordPress, dan yang kedua, fitur-fitur apa yang saya gunakan pada WordPress yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, jadi langkah yang pertama, kita buka dulu Chrome yang ada di laptop. Kemudian kita pilih akun. Di sini saya menggunakan akun baru yang saya buat. Kenapa akun baru? Karena di sini nanti saya ingin login ke WordPress menggunakan akun baru ini. Nah, kita ketik WordPress. Kita pilih yang paling atas websitenya. Kemudian kita pilih Get Started. Continue with Google. Nah, kita pilih akun Google yang paling atas. Setujui saja semua. Kita ulangi lagi. Oh, sudah muncul. Tadi sedang loading ya. Nah, ini dia yang saya maksud tadi. Tadi kan cara loginnya. Sekarang yaitu cara membuat domain. Nah, kita bisa ketik apa aja untuk cari domain di sini. Domain ini tuh untuk memberikan nama pada link WordPress kita nanti. Misalnya di sini saya mau bikin domainnya itu biologi education. Kita cari. Nah, setelahnya kita scroll ke bawah, kemudian kita cari yang free. Kan ini ada banyak, tapi ada yang berbayar juga. Nah, kita pilih yang free ini. Kita ketik select. Kemudian kita klik continue. Nah, kita pilih yang ini. Start with free. Kita skip to dashboard. Sudah deh. Nah, seperti itu cara login ke WordPress dan cara membuat domain di WordPress untuk pertama kalinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di WordPress dan fitur apa saja yang saya gunakan pada WordPress saya, kemudian cara membuatnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, di bagian tampilan dashboard WordPress ini, di sebelah kiri itu terdapat tools dan kegunaannya masing-masing. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat postingan. Nah, di bagian postingan kita klik, kita pilih yang semua postingan. Nah, ini adalah postingan-postingan yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian bagaimana cara membuat postingan yang baru? Nah, di sini ada tulisan tambahkan postingan baru. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul sebuah tempat untuk menulis. Jadi,
kita tulis semua apa yang ingin kita tulis untuk di-post. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah tema agar website kita itu lebih menarik. Nah, di sini kalau saya menggunakan tema rolling. Nah, sini coba saya cari. Di sini kita bisa menfilter tema-tema yang dia itu gratis atau free. Ini kita klik aja yang bebas. Dan nanti muncul semua tema-tema yang bisa kita gunakan dengan gratis. Nah, saya menggunakan yang ini untuk website saya. Cara mengaktifkannya bagaimana? Jadi kita klik. Karena ini sudah aktif ya, jadi langsung masuk ke website yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita pergi ke contoh yang lain supaya nah, misalnya ini Franklin. Nanti kita klik aktifkan desain ini, maka tema tersebut sudah bisa langsung kita gunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang saya gunakan pada website saya sebelumnya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih tampilan dari website saya. Di sebelah kiri ini ada tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada site identity. Nah, ini merupakan tools untuk bagian identitas gitu, seperti nama website, kemudian bio-nya di bagian bawah ini, kemudian logonya, kemudian nah kita juga bisa pasang logo di bagian link. Jadi saat kita membuka link itu kelihatan logo kita. Contohnya itu nah, seperti ini. Logonya muncul, kemudian Nanda Biologi bla 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 bla. Site title. Nah, site title itu yang di bagian sini nih. Jadi kalau kita ingin menggantinya, kita tinggal klik saja kemudian kita ganti. Kemudian tagline, itu tuh yang bagian bawah sini. Itu semacam jargon atau kata-kata khusus yang mencirikan website kita dari website-website orang lain. Nah, ini di bagian logo kita bisa ganti logo atau hapus logo. Sudah, selanjutnya ada bagian color and background. Seperti namanya ya, color and background ini untuk mengatur bagian warna dan background dari website yang kita buat. Nah, di sini sudah disediakan 6 palet. Ada yang ya bisa kita lihat di layar laptop. Kita bisa pilih salah satu, klik. Nah, seperti ini. Apakah nggak bisa diganti? Bisa dong tentunya ya. Caranya gimana? Diklik ini. Kemudian di sini juga masih banyak pilihan warna. Nah, kita ke ini, pick your own color. Nah, bisa kita atur warnanya sesuai sama keinginan kita. Saran dari saya saat memilih warna, kita harus menyesuaikan
Jadi di atas sini itu gunakanlah warna yang cenderung lebih gelap. Misalnya kita tentukan dulu kita akan menggunakan warna apa. Kita misalnya membuat sebuah website tentang kesehatan. Kemudian kita ingin menggunakan warna website kita itu warna biru. Nah, maka di bagian atas ini kita gunakan warna biru yang lebih gelap daripada yang di bagian bawah, seperti itu. Agar terlihat lebih proporsional dan selain itu juga tulisan kita itu terlihat. Perpaduan antara warna-warna ini tentu saja itu memberikan selain yang pertama kejelasan, yang kedua juga kemenarikan bagi para pembaca. Seperti itu. Sudah, ini tidak saya save ya, jadi nanti tidak akan merubah website yang sudah saya buat. Kita lanjut dulu penjelasannya. Yang selanjutnya yakni font. Nah, di font ini ya kita bisa atur kita mau menggunakan font yang mana. Heading ini untuk di bagian atas ini. Bagian tema dengan di bagian judul. Tuh. Sedangkan nah, bagian base font itu atau font dasar itu akan digunakan untuk di bagian post. Jadi tadi post yang sebelumnya saya jelaskan itu, nah fontnya itu bisa diganti di sini. Seperti itu. Selanjutnya menu. Nah, ini dia. Menu itu di bagian kita menyebutnya seperti tools yang bisa diklik saat kita membuka sebuah website yang ada di bagian atas ini. Kalau punya saya yang ada di bagian atas ini. Sebenarnya bisa dirubah, bisa ditaruh juga di sebelah sini, bisa di sebelah sini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Jadi, nah kita klik tadi yang menu, kemudian kita lihat dulu. Kalau kita mau membuat menu baru, kita klik create new menu. Nah, yang ini. Kemudian kita tilik dulu menu punya saya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada beranda. Nah, beranda yang ini. Kemudian about. Nah, bagaimana cara membuat tools di dalam tools atau nah ini kan ada about, kemudian bawahnya ada profil penulis. Nah, gimana caranya? Jadi, di bagian tampilan ini ya sebelah kiri ini kan kita bisa lihat ada yang menjorok, ada yang maju ke depan. Nah, jika dia mau ditaruh tools ini mau ditaruh di dalam tools yang lain, maka saat mengatur ini kita bisa agak mundurkan sedikit seperti ini. Kan ini bisa dimajukan. Nah, saat dimajukan maka dia akan terpisah. Akan terpisah dari about tadi kan. Nah, jika kita geser set. Nah, dia akan masuk ke tools about. Seperti itu. Nah, website itu biasanya menunya ada apa saja. Nah, yang paling penting tuh dasarnya yang pasti ada beranda, kemudian ada profil penulis, kemudian ada kontak person juga. Tergantung website itu isinya tentang apa. Misalnya website itu isinya tentang sebuah website yang membagikan berita-berita seperti itu, ya maka disertakan seperti perpustakaan yang dia itu memuat semua berita-berita yang sebelumnya sudah pernah dipost, itu juga bisa. Tapi yang paling dasar yaitu tadi ada beranda, ada profil penulis, kemudian ada kontak person. Karena ini adalah website pembelajaran itu ya, website edukasi. Jadi di sini saya ada beranda, about, profil penulis, materi, galeri ini kumpulan gambar-gambar yang ada dalam website saya. Bang Soal ini ya kumpulan soal-soal yang bisa dikerjakan untuk melatih
pengetahuan setelah membaca informasi yang sudah saya upload di postingan website saya. Seperti itu. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan tema baru. Bukan tema, maksudnya menu baru. Nah ini, buat menu baru, klik, kita namain aja menunya misalnya. Kemudian, nah ini, menu header di atas branding. Nanti menu ini itu akan muncul di sebelah atas ini. Menu header bawah, nanti menunya akan muncul di bagian bawah. Kita klik berikutnya. Nah, kita klik tambahkan item. Nah, selanjutnya kita nih di bagian sini, karena sebelumnya saya sudah membuat, jadi ini langsung muncul. Kita juga bisa membuat manual. Kita klik di sini, kita mau bikin menu apa tulisannya, misalnya oh ya, jangan lupa kalau bagian beranda atau biasanya tuh rumah ya, itu tuh menggunakan tautan khusus. Artinya apa tautan khusus ini? Jadi nanti kalau saat kita klik, maka dia akan langsung mengarah ke beranda awal website kita. Seperti itu. Ini jika kita ingin membuat halaman yang baru, misalnya saya buat di sini itu perpustakaan. Perpustakaan. Kita klik yang ini. Muncul di sini dia. Sudah di sini. Kita pilih misalnya nih, menu headernya di atas. Maka dia akan muncul di bagian atas ini. Jika di bawah, kita klik juga yang bawah, dia akan muncul di sebelah sini. Seperti itu. Loh, kok hilang ini yang tadi? Enggak ya. Jadi karena kita tuh aktifkan menu yang bawah, yang baru saya buat ini, yang menu sebelumnya itu tergeser. Sudah, dihapus saja. Yang ini tadi ya. Kita aktifkan menu dari bawah. Nah, muncul. Yang ini dihapus saja. Loh, kenapa ini kok nggak hilang? Sudah, kita abaikan saja ya. Kita lanjut ke opsi konten. Nah, di opsi konten ini kita bisa baca ini penulis bio, tampilan pada postingan tunggal. Ada detail postingan, tanggal tampilan, tampilkan kategorinya, tampilan. Makanya di sini kita bisa pilih aja mau kurangi centangnya pada bagian apa. Nah, saya menjelaskan sedikit di gambar unggulan ini bagian paling bawah secara otomatis menggunakan gambar pertama di postingan. Nah, jadi gambar ini yang saya tunjuk ini itu akan muncul jika kita mengaktifkan checklist pada bagian yang paling bawah ini. Jika kita menonaktifkannya, maka gambar pada tampilan awal ini akan hilang. Jadi hanya ada tulisan saja. Nih misalnya. Nah, seperti ini.
Seperti itu teman-teman. Aduh. Jadi kita sampai opsi kontennya. Sekarang, nah ini dia yang menarik. Widget. Jadi widget itu merupakan perintilan-perintilan yang ada di samping-samping ini. Di samping website kita. Di sini saya menggunakan cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya menggunakan 7 widget. Ada apa saja? Mari kita lihat. Nah, yang pertama saya menggunakan widget search. Nah, tampil seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita klik tambahkan blog ini. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Jadi kita klik yang ini, klik tambahkan blog, kita klik. Nah, kemudian kita bisa mencari apa yang ingin kita tambahkan. Search, kita tinggal cari aja search. Nah, yang ini. Nah, sama kan di sini tampilannya. Aduh. Nah, yang ini di sebelah kanannya ini. Nah, jadi begitu cara menambahkannya. Tinggal kita klik aja. Kemudian yang kedua saya menggunakan ini adalah sebuah GIF. Kita klik aja di sini GIF. Nah, yang ini. Nanti kita tambahkan. Kita klik GIF-nya. Kemudian bagaimana cara mencari GIF yang sesuai? Kalau dari saya pribadi, misalnya saya menggunakan keseluruhan website saya itu hijau kan ini temanya. Nah, jadi saya klik aja di bagian GIF ini. Kan nanti ada tombol untuk mencari. Jadi kita menggunakan GIF yang seperti apa. Nah di situ klik saja sesuai kebutuhan kamu. Karena saya temanya tadi hijau ya. Jadi saya di situ menuliskan green atau leaf green. Pokoknya gunakan kata-kata kunci yang berkaitan. Nanti maka dia akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya menggunakan ini tuh kalender apa ya namanya, saya lupa. Bukan kalender, apa nama lainnya? Apa sih ini? Nah, ini tadi kalender ya, kayaknya. Saya lupa namanya apa. Kalau tidak salah itu oh iya ini kalender. Benar. Kalender. Nah, kemudian selanjutnya saya menggunakan postingan. Nih, postingan terbaru. Kita klik saja. Kemudian saya menggunakan apa lagi? Nah, ini lagu ya. Kita bisa masukin lagu juga. Gunakan Spotify. Caranya gimana? Ya, nanti kita klik yang ini, Spotify ini, kita klik. Kemudian kita salin dulu pertama. Salin link dari Spotify. Lagu apa yang mau kita pakai? Kita salin linknya. Kemudian kita tempel. Sudah, itu. Kemudian ini feedback button. Bukan. Ya. Nah, sebentar. Bukan widget bottom ya, tapi widget home.
fit yang ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada tampilan untuk menginput nama, email, dan pesan akan diberikan. Dan juga nah seperti ini. Nama, email, kita juga bisa edit di bagian ini, apa rating ya. Pilihan penilaian, kemudian pesan. Aduh, maaf ya, emang saya lagi dikit flu. Nah, selanjutnya ini ada peraturan beranda. Ya, kita teratur saja dengan CSS tambahan. Saya jarang buka ini ya, karena emang nggak menggunakan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan apa saja isi dari website saya. Nah, di bagian beranda, kita buka tampilan bagian. Itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini ada yang bergerak-gerak juga, apa gitu. Yang bergerak-gerak ini juga adalah sebuah GIF. Jadi bagaimana cara membuatnya? Kita bisa ada dua opsi, bisa menambahkan GIF dari tanda plus yang saya jelaskan tadi, atau yang kedua itu kita bisa download dari internet kemudian kita pasang. Itu. Nah, ini dia tampilan beranda saya ya. Di sini ada GIF sebagai pembuka, kemudian 3 materi postingan saya, ada juga feedback, dan di bagian bawah ini ada footer. Nah, bentar. Diklik bagian edit tadi untuk, kan tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat tema, cara membuat menu di bagian tadi setelah logo. Nah, yang ada banyak itu kan saat kita buat untuk pertama kalinya, dalamnya itu kosong. Nah, di situ ada klik atau ada tulisan bagian edit. Nah, kita klik aja untuk mengisi menu-menu tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini GIF yang saya jelaskan tadi. Ada dua opsi. Kalau yang ini saya dapatkan dari internet. Kemudian saya input ke dalam dengan cara klik tanda plus, kemudian cari bukan galeri, satunya image ya, klik image kemudian masukkan. Nah, ini postingannya kok bisa seperti ini ya, tulisannya geser tapi backgroundnya tetap stay. Gimana caranya? Jadi kita klik, nah klik keseluruhan, kemudian kita pilih nih bagian setting. Kemudian kita aktifkan yang ini, yang bagian atas. Nah, kalau dia di off kan, maka dia akan kembali semula. Seperti itu. Kalau kita aktifkan, maka akan seperti ini. Bagaimana cara mengganti backgroundnya?
kita klik, kemudian kita klik replace. Nah, kita bisa pilih media atau upload file. Seperti itu. Nah, ini di bagian baca selengkapnya kan terlihat bold atau ada yang mengelilinginya. Gimana cara buatnya? Nah, kita blok dulu semua, terus di bagian setting kita atur. Nah, di sebelah sini ini warna untuk teks, ini warna untuk background. Tinggal kita ganti aja backgroundnya, mau dikasih warna. Nah, sekarang ke bagian cara menambahkan ini tadi sudah saya jelaskan, klik plus ini, kemudian cari feedback home. Nah, yang ini bagian bawah ini adalah footer. Kita klik aja di bagian plus tadi, cari footer. Keywordnya apa ya, sebentar. Pokoknya ini adalah footer 3 menu. Kalian cari aja di bagian plus ini. Bentar. Nah, pokoknya itulah ya. Kemudian kita ke sampingnya, menu bagian about. About ini di sini saya tulis berisi tentang website yang saya buat. Nah, about biologi education ini berisi materi seputar bla 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 bla. Seperti itu. Terus kemudian ke bagian profil penulis. Nah, di bagian profil penulis ini saya juga menyertakan video perkenalan dari YouTube. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita lihat dulu, kita buka ya, edit. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, saat menginput gambar itu ada banyak pilihan ya. Misalnya kita pilih image. Nah, jika kita mengklik yang ini, image dan tulisan, maka nanti tampilannya akan seperti bagian profil penulis saya ini. Jadi sebelahnya itu tulisan, sebelahnya lagi gambar. Bisa diatur sebelah tulisannya mau di sebelah sini, di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Itu. Kemudian, nah saya tadi menyertakan video perkenalan dari YouTube, gimana cara masukinnya. Jadi kita klik plus saja ini, kemudian kita pilih paragraf. Nah, setelah itu kita salin link video yang mau kita cantumkan. Kemudian kita copy paste saja, nanti dia langsung muncul seperti itu. Nah, jika kita ingin menambahkan kontak sosial media seperti ini, kita klik plus di sini dan di sini sama aja ya. Nah, plus terus kita cari social icon. Nah, social icon. Nah, nanti tuh kita klik plus lagi, banyak nih pilihannya, ada WordPress, ada Instagram, LinkedIn, WhatsApp, dan lain sebagainya. Seperti itu. Next, selanjutnya ke bagian materi. Materi ini ya isinya kumpulan 3 materi yang sudah saya posting. Tidak lupa di bagian paling bawah itu ada footer 3 menu yang tadi ya. Ini bagian galeri. Ini keseluruhan kumpulan gambar yang ada di website saya. Kemudian ini bagian bank soal.
Kita coba buka salah satu soal yang komunikasi saya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Jadi yang pertama, kita klik plus. Kemudian kita cari di sini quiz. Nah, ini quiz. Terus kita pilih create new quiz. Nah, untuk membuat kuis yang bentuknya seperti form tadi ya, kita harus gabung dulu. Kita klik gabung. Karena saya sudah login ya sebelumnya, jadi ini sudah langsung masuk. Gimana cara membuatnya? Kita klik membuat baru, kita pilih yang ulangan atau kuis. Nah, bagian sini itu menunjukkan lembar dari soal yang akan kita buat. Lembar bagian pertama biasanya pertanyaannya. Nah, ada nama, kita klik nama. Kita bisa klik di sini nama, kemudian nomor telepon. Mama, nggak menggunakan nomor telepon ya? Hapus saja, batalkan. Nama dan email, cukup nama sama email aja. Email. Nah, kemudian kita tambahkan halaman baru untuk bagian soal. Jadi nanti soal sama bagian identitas diri itu beda. Kita klik bagian ini, kemudian pertanyaan pilihan ganda. Tinggal kita masukkan pertanyaannya apa, bla bla bla, terus jawabannya. Bagian sini kita bisa atur. Kita bisa atur pertanyaan itu wajib. Jadi pertanyaan itu wajib diisi. Nah, kita buat sejumlah soal yang kita inginkan. Nah, nanti setelah selesai kita klik membagikan ini. Setelahnya kita salin linknya, kemudian kita tempel ke sini, lalu kita tekan embed, maka dia akan. Nah, tadi saat kita masukkan linknya, nah seperti ini, terus kemudian kita klik embed, sudah deh, maka akan jadi seperti ini. Kita coba isi ya. Nah, ini tadi yang saya bilang lembar pertama, yaitu lembar identitas diri, terus kemudian lembar sampingnya lagi lembar A. Nah, ya jadi seperti itu kurang lebih tadi bagaimana cara login awal ke WordPress, kemudian cara membuat domain untuk pertama kalinya, kemudian beberapa fitur-fitur yang ada di WordPress, kemudian fitur apa saja yang ada di website yang sudah saya. Jadi sekian video yang dapat saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.